pertama, jika mobil listrik diproduksi massal, maka mobil listrik menjadi angkutan umum. Premis kedua, jika mobil listrik menjadi angkutan umum, maka harga BBM turun. Premis ketiga, harga BBM tidak turun. Kesimpulan yang sah dari ketiga premis tersebut adalah, maka kita jawab, misalkan P itu adalah mobil listrik diproduksi massal, Q mobil listrik menjadi angkutan umum, R yaitu harga BBM turun, dan negasi R adalah harga BBM tidak turun. Diperoleh premis-premis yaitu sebagai berikut. Premis pertama, kita mendapatkan jika P maka Q, dan premis kedua, jika Q maka R. Maka kita dapat menggunakan silogisme dan mendapatkan kesimpulan jika P maka R. Jika P maka R ini kita gabungkan ke premis yang ketiga, yaitu negasi R. Jadi dapat kesimpulan yaitu negasi P dengan menggunakan bentuk polen. Jadi kesimpulannya adalah, jika P itu statementnya mobil listrik diproduksi massal, maka berubah menjadi mobil listrik tidak diproduksi massal karena dia mengandung negasi. Soal yang kedua, diketahui premis-premis berikut. Premis pertama, jika kesadaran akan kebersihan meningkat, maka sampah yang berserakan berkurang. Jika sampah yang berserakan berkurang, maka saluran air lancar. Premis ketiga, jika saluran maka masyarakat bahagia. Kesimpulan dari premis-premis tersebut adalah, jawabannya kita misalkan P itu adalah kesadaran akan kebersihan meningkat. Kemudian Q, sampah yang berserakan berkurang, dan R kita ambil saluran air lancar, dan S, masyarakat bahagia. Diperoleh premis-premis bagi berikut. Premis pertama yaitu jika P maka Q, dan premis kedua jika Q maka R. Maka kita dapat menarik dengan silogisme P maka R. Nah, jika P maka R ini kita gabungkan ke premis yang ketiga, jika R maka S. Maka kita dapat menarik kesimpulan dengan menggunakan silogisme dan mendapatkan hasil jika P maka S. Jadi kesimpulan dari premis-premis itu adalah, jika kesadaran akan kebersihan meningkat, maka masyarakat bahagia. Yang ketiga, negasi dari pernyataan jika ada ujian sekolah, maka semua siswa belajar dengan rajin. Jawabannya, kita misalkan P itu adalah ada ujian sekolah itu, dan Q, semua siswa belajar dengan rajin. Maka kita peroleh negasi P-nya tidak ada ujian sekolah, dan negasi Q-nya beberapa siswa tidak belajar dengan rajin. Nah, pernyataan tersebut dapat ditulis jika P maka Q. Maka negasi jika P maka Q ekuivalen dengan jika P dan negasi Q. Jadi negasinya adalah ada ujian sekolah dan beberapa siswa tidak belajar dengan rajin. Yang keempat, kontraposisi dari pernyataan berikut ialah, jika Amir mempunyai mobil, maka ia orang kaya. Maka kita jawab, jika Amir mempunyai mobil itu adalah P, dan maka ia orang kaya adalah Q. Kalau dia converse atau kebalikan, berarti jika Q maka P. Kemudian kalau inverse, jika negasi P maka Q. Kontraposisi, jika negasi Q maka negasi P. Jadi kontraposisinya dapat kita buat, jika Amir bukan orang kaya, maka ia tidak mempunyai mobil. Yang kelima, pernyataan yang setara dengan jika setiap siswa berlaku jujur dalam UN, maka nilai UN menjadi pertimbangan masuk PTN adalah, jawabannya kita misalkan P, setiap siswa berlaku jujur dalam UN, dan Q, nilai UN menjadi pertimbangan masuk PTN. Bentuk kesetaraannya yaitu, yang pertama, jika P maka Q, maka ekuivalen dengan jika negasi Q maka negasi P. Kemudian Q, jika Q maka P, maka ekuivalen dengan negasi P. Jika negasi P maka negasi Q. Kemudian jika P maka Q, ekuivalen dengan jika negasi P atau Q. Diperoleh negasi P itu ada siswa tidak berlaku jujur dalam UN. Negasi Q, nilai UN tidak menjadi pertimbangan masuk PTN. Pernyataan tersebut dapat ditulis jika P maka Q, dan yang setara dengan pernyataan ini adalah jika negasi P atau Q, atau jika negasi Q
maka dikasih titik. Jadi pernyataan yang setara ialah yang pertama, ada siswa tidak berlaku jujur dalam UN atau nilai UN menjadi pertimbangan masuk PTN. Yang kedua, jika nilai UN tidak menjadi pertimbangan masuk PTN, maka ada siswa tidak